Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang baik. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan manusia agar selalu mencintai sesama manusia dan tidak berlebihan dalam mencintai, sesuai dengan petunjuk Allah. Oleh karena itu, mencintai Nabi dan keluarganya adalah hal yang wajib dalam kehidupan kita. Maka celakalah bagi siapa saja yang membenci Ahlul Bait. Seperti kisah yang akan kita bahas, yakni kisah para pemimpin pemuda di surga. Seorang yang baik dan tegas, berwibawa, dan sangat dicintai manusia. Beliaulah Husain, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah kisah dalam episode Story of Karbala. Beliau radhiyallahu anhu adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahan putri Nabi mulia Fatimah radhiyallahu anha dan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi jika disebutkan nasabnya, Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay al-Qurashi al-Hashimi. Nama kunyahnya Abu Abdillah. Beliau radhiyallahu anhu lahir pada tanggal 5 Sya'ban tahun 4 Hijriah, dan jarak antara beliau dengan sang kakak Hasan radhiyallahu anhu menurut sebagian para ulama 1 kali masa suci dan 1 kali masa kehamilan. Sumber Al-Bidayah wan Nihayah. Husain radhiyallahu anhu mempunyai sikap yang tegas dalam sebuah perkara, tangguh seperti ayahnya dan berilmu. Beliau adalah imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah yang kedudukannya mulia di sisi Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keduanya Hasan dan Husain adalah 2 buah tangkai bungaku di dunia. Riwayat Al-Bukhari. Imam Az-Zahabi rahimahullah juga membawakan riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ia berkata, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelimuti Ali, Fatimah, serta keduanya Hasan dan Husain dengan sebuah selimut. Kemudian beliau bersabda, ya Allah, mereka adalah ahli bait putriku dan kesayanganku. Ya Allah, hilangkanlah kotoran dari mereka dan sucikanlah mereka dengan sesuci-sucinya. Aku, Ummu Salamah, bertanya, apakah aku termasuk mereka? Beliau menjawab, sesungguhnya engkau menuju kepada kebaikan. Di hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Husain termasuk bagian dariku dan aku termasuk bagian darinya. Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Husain, dan Husain adalah satu umat di antara umat-umat yang lain dalam kebaikannya. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Inilah beberapa kemuliaan Husain radhiyallahu anhu yang mewajibkan kita mencintainya, namun tidaklah berlebihan sehingga kita melupakan orang-orang mulia lainnya seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu yang sudah banyak dalil tentang kemuliaan mereka. Perjalanan hidup beliau tidak lepas dari fitnah yang menimpa umat, di mana selepas masa kejayaan maka zaman fitnah pasti akan ada. Tepatnya di akhir masa pemerintahan sahabat mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang wafat oleh kaum Khawarij atas propaganda Abdullah bin Saba. Tidak hanya itu, fitnah dan kekacauan pun terus bergulir setelahnya. Tepatnya saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dinobatkan menjadi Amirul Mukminin, dan di zaman beliau pula pusat kekhalifahan dipindahkan ke Kufah. Perseteruan pun terjadi antara Amirul Mukminin Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in.
Perlu diketahui, perseteruan ini terjadi ketika Muawiyah mendapat kabar tentang terbunuhnya Utsman di tangan para Khawarij. Dan Muawiyah meminta kepada Amirul Mukminin Ali untuk mencari pelaku dan mengkisos mereka. Namun berbeda dengan Ali, beliau beristihad agar Muawiyah mau membaiatnya dahulu dan menunggu kondusifnya keadaan, dan setelah itu barulah mencari pelaku tersebut. Karena dalam sejarah dijelaskan, ribuan manusia yang mengepung rumah Utsman, maka tidak mudah untuk mencari para pelaku. Tidak hanya Muawiyah, sahabat mulia lainnya seperti Thalhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, dan Ummul Mukminin Aisyah meminta Ali segera mengkisos para pelaku. Namun harus kita ketahui, ini hanyalah masalah ijtihad yang berbeda, bukanlah karena kekuasaan. Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, orang-orang munafik tidak diam begitu saja. Mereka pun merencanakan makar dengan mengirimkan surat kepada dua belah pihak, seakan-akan kubu satu akan menyerang, sehingga membuat kubu dua bersiap untuk menghadang. Oleh karena itulah terjadi perang Jamal dan Siffin yang mengakibatkan banyak di antara sahabat syahid, di antaranya Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, serta Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal menurut para ahli sejarah, antara pasukan Ali dan Ummul Mukminin di perang Jamal sudah terjadi kesepakatan dan menyetujui ijtihad Ali. Namun karena tidak ingin kedok mereka terbongkar, para Khawarij pun saling melemparkan anak panah pada malam hari, sehingga meletuslah peperangan yang tidak diinginkan. Yang setelah itu barulah kedua kubu menyadari bahwa di antara pasukannya sedang disusupi. Hal ini pun terjadi di perang Siffin. Jadi tidak benarlah pendapat yang mengatakan Muawiyah radhiyallahu anhu menginginkan kekuasaan. Hal ini dibuktikan sebelum terjadinya pertempuran. Kaisar Romawi pernah mengirimkan surat yang berisikan dukungan untuk membantu Muawiyah melawan Ali. Namun, tahukah Anda balasan surat tersebut? Muawiyah membalas surat tersebut, "Dua saudara yang sedang berseteru, apa urusanmu ikut campur? Jika engkau mau, akan kukirimkan pasukan yang awalnya berdiri di hadapanmu dan akhirnya berdiri di hadapanku, dan akan kubawa kepalamu ke hadapan Ali." Beginilah semestinya sikap seorang muslim. Meskipun kita sedang diadu domba, semestinya kita tetap mencintai sesama muslim dan mendoakan pemimpin kita agar Allah menjaga beliau dan memberinya hidayah. Pada tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat di tangan Abdurrahman bin Mujam yang sudah terjangkit virus Khawarij. Selanjutnya, atas pertimbangan para sahabat, maka kekhalifahan pun diserahkan kepada anak beliau, Hasan. Dalam sejarah dijelaskan pula, para penduduk Kufah menyarankan agar Hasan menyiapkan pasukan besar untuk menyerang pasukan Muawiyah di Syam. Padahal beliau tidak ingin melakukannya. Atas desakan tersebut, maka berkumpullah pasukan besar, sehingga dalam sejarah dijelaskan, Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, seandainya pasukan itu menghancurkan sebuah gunung, maka mereka dapat melakukannya. Muawiyah yang mengetahui kedatangan Hasan dan pasukannya, terlebih dia tidak akan memerangi saudara semuslimnya lagi setelah perang Siffin, maka beliau pun mengutus dua sahabat mulia untuk berunding kepada Hasan. Mereka bernama Abdurrahman bin Samurah dan Abdullah bin Amr. Di sisi lain, Hasan yang dalam perjalanan menuju Syam, di antara pasukannya berkata, apakah kita akan memerangi saudara kita sendiri? Padahal sejatinya merekalah yang memaksa Hasan untuk keluar berperang. Hal inilah yang membuat Hasan menyadari siapa penduduk Kufah. Singkat cerita, setelah bertemu dua juru runding dari Muawiyah, Hasan pun beristihad untuk menyerahkan kekhalifahan kepada satu pemimpin dan demi kedamaian kaum muslimin. Maka kekhalifahan pun diserahkan kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dengan syarat jikalau Muawiyah wafat, maka tampuk kepemimpinan diserahkan kepada jamaah muslimin dan mengizinkan Hasan dan keluarganya untuk pergi ke Madinah. Meski mendapat pertentangan dari kalangan penduduk Kufah,
hingga saudaranya, tetapi Hasan tidak terusik dengan hal tersebut, karena semua itu ia lakukan demi darah kaum muslimin dan kembalinya kejayaan Islam dalam satu komando kepemimpinan. Hal ini menjadi kebenaran sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakrah bahwa dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar dan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu di sampingnya. Beliau sesaat menghadap kepada manusia dan sesaat melihat kepadanya seraya berkata, "Sesungguhnya anakku ini adalah Sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dengannya antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Dan berakhirlah perseteruan antara kaum muslimin yang selama ini terjadi, hingga terbitlah kedamaian atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala lewat hambanya Hasan radhiyallahu anhu. Di masa kepemimpinan Muawiyah radhiyallahu anhu, kaum muslimin menjadi terkuat di dunia. Kejayaan dan perekonomian meningkat. Para sahabat memujinya, maka hinalah jika kita menghinanya. Hasan wafat di Madinah. Sebab kematian beliau tidak diketahui, Hasan memilih diam saat ditanya oleh sang adik Husain siapa yang telah melakukannya. Oleh karena itu, tidak pantaslah kita menuduh istrinya yang meracuninya, sedangkan para ulama bersikap diam. Semoga kita diselamatkan dari jahatnya lidah. Pada tahun 60 Hijriah, Muawiyah radhiyallahu anhu wafat. Namun sebelum wafat, beliau mewasiatkan agar kepemimpinan diserahkan kepada Yazid anaknya. Hal ini pun mendapat pertentangan dari penduduk Kufah dan sebagian besar sahabat mulia. Bukan karena kekuasaan, tetapi Muawiyah melanggar syaratnya kepada Hasan. Tidak hanya itu, melanggar kebijakan syariah dalam memilih pemimpin. Namun perlu diingat, Muawiyah adalah seorang penulis wahyu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau seorang yang didoakan kebaikan oleh Nabi. Jadi tidaklah kesalahan tersebut menghapus kemuliaannya di mata kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas seperti gunung Uhud, tidak akan menyamai suatu mud infak salah satu dari mereka, dan tidak pula setengahnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketidaksukaan penduduk Kufah kepada Yazid membuat mereka menuliskan surat kepada Husain, karena mereka tahu bahwa Husain belum membaiat Yazid agar menjadi khalifah. Awalnya Husain tidak peduli hal tersebut karena beliau faham watak penduduk Kufah. Namun semakin hari surat tersebut semakin banyak. Dalam sejarah dijelaskan sampai 20.000 bahkan 80.000 surat yang menyatakan baiatnya kepada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Namun Husain tidak langsung berangkat. Beliau mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil untuk mengecek kepastian tersebut. Berangkatlah Muslim bin Aqil ke Kufah. Sesampai di sana, beliau disambut bahagia oleh penduduk Kufah dan berdiam di kediaman rumah Hani bin Urwah. Berita ini pun sampai ke telinga Yazid, sehingga Yazid mengutus gubernur di Basrah untuk menggantikan posisi gubernur sebelumnya di Kufah, dengan tugas mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi. Dialah yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Di sisi lain, Muslim bin Aqil melihat keseriusan penduduk Kufah. Ia pun mengirimkan surat kepada Husain tentang keseriusan penduduk Kufah dan menyarankan Husain untuk segera datang ke Kufah. Di sisi lain, Ubaidillah bin Ziyad pun memainkan perannya. Dia memasang mata-mata. Ada yang menyebutkan bernama Muqil. Dia berpura-pura mendatangi Hani bin Urwah bahwa ia ingin membaiat Husain. Hani bin Urwah pun terperdaya oleh sikapnya hingga ia pun mengajaknya ke rumahnya untuk menjumpai Muslim bin Aqil. Tidak lama setelah itu, Ubaidillah bin Ziyad memanggil Hani bin Urwah untuk menghadapkannya dan menanyakan perihal Muslim bin Aqil. Hani bin Urwah tetap menutupi keberadaan tersebut. Hingga Ubaidillah bin Ziyad mendatangkan Muqil, barulah Hani bin Urwah tidak dapat menyembunyikan rahasia tersebut. Ubaidillah pun berkata, "Wahai Hani, serahkan Muslim bin Aqil, maka urusanmu kepadaku selesai." Namun Hani menjawab, "Seandainya Muslim bin Aqil berada di bawah kakiku,
lalu engkau menyuruhku mengangkatnya, maka aku tidak akan mengangkatnya. Akibatnya, Hani bin Urwah dipenjara. Muslim bin Aqil yang mengetahui hal tersebut langsung mengumpulkan penduduk Kufah yang mendukung Husain radhiyallahu anhu untuk berkumpul dan mengepung rumah Ubaidillah bin Ziyad. Maka terkumpullah 7.000, ada juga yang menyebutkan 8.000 pasukan. Melihat hal tersebut, Ubaidillah bin Ziyad merencanakan sebuah taktik dengan mengabarkan kepada seluruh penduduk Kufah yang memberontak bahwa pasukan dari Damaskus akan segera tiba dengan jumlah yang besar. Ada pula yang menyebutkan bahwa Ubaidillah akan menghabisi setiap keluarga dari pasukan yang bersama Muslim bin Aqil. Akibatnya, pasukan ribuan berkurang sangat drastis karena ketakutan mereka. Hingga dalam sejarah dijelaskan, yang tersisa hanya Muslim bin Aqil saja. Kekecewaan tak mampu terbendung di hati Muslim bin Aqil atas pengkhianatan penduduk Kufah. Pernah suatu hari di mana Muslim bin Aqil sangat kehausan, sementara tidak ada satu rumah pun yang terbuka untuknya, disebabkan perintah Ubaidillah bin Ziyad. Suatu ketika, beliau mengunjungi rumah wanita tua. Setelah wanita tua itu mengetahui bahwa ia adalah Muslim bin Aqil, wanita tersebut langsung menjamunya dan berkata, "Wahai anak paman Husain, aku takut jika anakku melihatmu, ia akan melaporkan kepada Ubaidillah bin Ziyad." Ternyata benarlah apa yang dikatakan wanita tersebut. Setelah terlihat oleh anak wanita itu, keesokan harinya Muslim bin Aqil dikepung di rumah wanita tua tersebut. Setelah dibawa ke hadapan Ubaidillah bin Ziyad, sebelum dieksekusi, beliau meminta satu permintaan dan dikabulkan oleh Ubaidillah bin Ziyad. Beliau pun menuliskan surat yang ditujukan kepada Husain agar Husain tidak perlu ke Kufah karena penduduk Kufah telah mengkhianati perjanjian. Setelah itu, Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah pun wafat. Jasadnya pun dibawa ke pasar untuk diperlihatkan kepada penduduk yang ingin memberontak. Maka nasibnya akan seperti ini dan seperti ini. Na'udzubillah. Di sisi lain, Husain yang memulai perjalanannya ke Kufah dengan membawa 70 keluarganya sempat dicegat oleh para sahabat senior seperti Abdullah bin Umar, Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka mengingatkan pengkhianatan penduduk Kufah terhadap ayah dan saudaranya dan takut akan terbunuhnya Husain, cucu Nabi SAW. Namun dengan keyakinan dan ijtihadnya, Husain tetap melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, di tengah perjalanan Husain berjumpa dengan seorang penyair yang bernama Farasdaq. Husain pun menanyakan kabar tentang penduduk Kufah. Farasdaq pun menyarankan agar Husain untuk kembali saja ke Madinah. Dan ia berkata, "Wahai cucu Rasul, sesungguhnya penduduk Kufah itu hatinya bersamamu, namun pedang mereka bersama mereka. Yang artinya, kecintaan kepada Husain kalah dengan hawa nafsunya. Husain radhiyallahu anhu tetap melanjutkan perjalanan hingga bertemulah dengan pasukan yang diutus Ubaidillah bin Ziyad untuk menghadang Husain dan menanyakan perihal kedatangannya. Pasukan pertama dipimpin oleh Hurr bin Yazid dengan membawa 1.000 pasukan, dan pasukan kedua dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa 4.000 pasukan. Pasukan Hurr bin Yazid pun berhadapan dengan Husain. Hurr bin Yazid menyarankan Husain untuk meninggalkan Kufah dan kembali ke Madinah. Namun Husain menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya tentang buku yang ia bawa berisikan nama-nama penduduk Kufah yang ingin membaiatnya. Pertanyaan kedua tentang keadaan Muslim bin Aqil. Hurr bin Yazid pun menjawab bahwa penduduk Kufah telah mengkhianatinya, sementara Muslim bin Aqil terbunuh bersamaan dengan Hani bin Urwah. Setelah mendengar hal tersebut, Husain pun menyadari bahwa keputusannya ke Kufah adalah salah. Namun, saat dilihatnya anak-anak Muslim bin Aqil yang dibawa bersamanya meneteskan air mata dan menginginkan untuk menuntut kematian ayahnya. Namun, Allah menakdirkan Husain terus melanjutkan perjalanannya hingga bertemulah dengan pasukan kedua yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad.
Sebelum perjumpaan itu, Husain bertanya, "Tempat apakah ini?" Yang bersamanya menjawab, "Ini Karbala." Husain dengan sontak berkata, "Karbala, karbun wa bala," yang artinya musibah dan bencana. Bertemulah Husain dengan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Terjadilah diskusi di antara mereka. Umar mengatakan agar Husain tidak perlu ke Kufah dan mengatakan, "Lindungilah aku wahai cucu Rasulullah dari memerangimu." Atas perhatian tersebut, Husain pun meminta 3 syarat. Syarat pertama, izinkanlah ia menemui Yazid. Jika tidak diizinkan, maka kirimkan saja aku ke tempat perbatasan di mana umat Islam memerlukan jasanya. Jika tidak diizinkan juga, maka aku akan kembali ke Madinah. Umar bin Sa'ad pun merasa perkara ini sudah selesai, maka bergegas ia menemui Ibnu Ziyad dan menyampaikan syarat-syarat tersebut. Setelah mendengar persyaratan itu, Ubaidillah bin Ziyad pun mengatakan, "Katakan kepada Husain, terserah padanya, mau pilih yang mana." Selesailah perkara ini, di mana pasukan merasa aman dari khawatirnya mereka dari memerangi manusia mulia tersebut. Namun, di tengah suasana bahagia, muncullah setan berwujud manusia. Otak di balik terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, manusia itu bernama Syammir bin Zi Jaushan. Orang durhaka ini mengatakan kepada Ibnu Ziyad, "Beginikah sikap pemimpin? Bukankah seharusnya engkau yang memutuskan perkara di mana Husain harus pergi? Karena engkau adalah pemimpin, biarkan Husain dihadapkan kepadamu dalam keadaan tertawan. Lalu engkau yang memutuskan." Ego sang Ibnu Ziyad pun bangkit. "Benar yang engkau katakan. Kuperintahkan engkau wahai Ibnu Jaushan untuk mengejar pasukan Sa'ad dan sampaikan apa yang aku katakan kepadamu." Singkat cerita, setelah Ibnu Jaushan bertemu dengan pasukan Umar bin Sa'ad tidak mampu berkata-kata lagi. Ia pun menyampaikan apa yang telah dititahkan oleh Ibnu Ziyad. Tentu saja Husain menolak jika harus menjadi tawanan. Ditambah lagi peristiwa Muslim bin Aqil akibat liciknya Ibnu Ziyad. Akibat penolakan tersebut, maka keesokan harinya pada bulan Muharram terjadilah peperangan yang tidak seimbang antara kurang lebih 5.000 pasukan melawan kurang lebih 70 orang, yang diantaranya terdapat banyak wanita dan kesemuanya adalah Ahlul Bait. Pertempuran tidak seimbang ini sebuah peristiwa dan petaka bagi kaum muslimin, di mana kesemua lelaki yang berjumlah 20 orang adalah Ahlul Bait, dan di antara laki-laki yang tidak ikut Ali Zainal Abidin karena beliau sakit. Singkat cerita, Hurr bin Yazid yang kala itu sudah siap di barisan untuk berperang, berjalan ke arah Husain dan meminta maaf dan meminta agar Husain mendoakan keselamatan dunia akhirat padanya. Husain pun mendoakannya. Hurr bin Yazid berbelok ke arah dan berdiri di barisan Husain. Di sini sejenak kita diperlihatkan watak penduduk Kufah. Saat hendak terjadi peperangan, Husain dengan suara keras mengatakan, "Bukankah kalian menyuruhku untuk datang ke Kufah dan kalian menginginkanku untuk memimpin kalian?" Husain pun membacakan nama-nama mereka satu persatu, dan ternyata hampir semua nama tersebut berada di pasukan Ibnu Jaushan yang hendak memerangi Husain. Semoga Allah membalas perbuatan mereka. Singkat cerita, terjadilah peperangan tak seimbang ini. Jiwa demi jiwa pun tersungkur gugur. Hingga dalam sejarah dijelaskan, yang tersisa hanya Husain sendiri yang masih kokoh berdiri. Beliau dikelilingi ribuan pasukan Ibnu Jaushan yang tidak berani sedikit pun melontarkan pedang ke arah Husain karena mereka takut jikalau nama mereka terkenang sebagai pembunuh Husain. Akibatnya, panglima mereka Ibnu Jaushan pun marah. Ia pun memerintahkan agar segera menyelesaikan Husain. Akibat dari desakan manusia itu, muncullah setan berwujud manusia yang selanjutnya, yang bernama Sunan bin Anas An-Nakai. Dialah orang pertama yang menebaskan pedangnya kepada Husain hingga tersungkur. Barulah prajurit lainnya berani. Setelah nafas mulai sesak, Syammir Ibnu Jaushan pun turun dari kuda dan langsung menebas kepala Husain dan ditaruh dalam bejana untuk dihadapkan kepada Ubaidillah bin Ziyad, hingga wafatlah manusia mulia pada hari Asyura bulan Muharram 61 Hijriah. Setelah jasad kepala Husain dibawa ke sana,
Ibnu Ziyad menusukkan pedangnya ke arah mulut dan hidung Husain. Melihat kejadian tersebut, Ibnu Abi Arqam dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menegur Ibnu Ziyad dengan mengatakan, "Hentikan tindakanmu itu. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Husain." Ibnu Ziyad, manusia celaka ini, membalas perkataan itu, "Jika karena bukan aku melihat engkau sudah tua, niscaya akan kupukul engkau." Inilah yang sebenarnya terjadi dan murni kesalahan Ubaidillah bin Ziyad. Sementara Yazid bin Muawiyah tidak pernah memerintahkan pembunuhan tersebut karena sang ayah Muawiyah memerintahkannya untuk mencintai dan menyayangi ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para muslimah yang ikut bersama Husain yang tidak ikut berperang dihadapkan kepada Ibnu Ziyad. Terdapat juga seorang lelaki yang kala itu pun hendak dihukum oleh Ibnu Ziyad, namun diselamatkan oleh para wanita di situ. Ialah termasuk yang selamat yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau lebih dikenal dengan gelar Ali Zainal Abidin, atau orang yang sangat banyak beribadah kepada Allah. Dikisahkan saat Ali Zainal Abidin singgah di Kufah, semua penduduk Kufah menangis meratapi peristiwa Husain. Ali Zainal Abidin pun mengatakan, "Hentikan tangisan kalian. Bukankah kalian yang telah mengkhianati kami ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membunuh ayah kami?" Ada juga riwayat saat para wanita Kufah menangis dan menepuk dada hingga kepala mereka. Salah satu ahlul bait mengatakan, "Diamlah kalian wahai wanita Kufah. Kalian menangisi kami, sementara para lelaki kalianlah yang memerangi kami." Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menjelaskan keadaan Yazid bin Muawiyah ketika melihat keadaan tersebut. Beliau menangis akan penyesalannya dan melaknat Ubaidillah bin Ziyad atas keputusan sepihaknya. Namun, kesalahan Yazid bin Muawiyah tidak mengkisos para pelaku tersebut. Hingga setelah kejadian tersebut, Yazid bin Muawiyah pun membuat keputusan untuk melindungi dan melayani dengan baik keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih ada. Tidak ada satu sahabat pun setelah kejadian tersebut yang melaknat Yazid bin Muawiyah, termasuk Muhammad bin Ali atau lebih dikenal Muhammad bin Hanafiyah yang tidak melaknat Yazid bin Muawiyah. Oleh karena itu, jagalah lisan kita dari perkara fitnah ini. Terlebih Yazid bin Muawiyah adalah panglima pertama yang diutus Muawiyah dalam ekspansinya ke negeri Konstantinopel, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan kebaikan kepada pasukan yang pertama memerangi Konstantinopel. Penduduk Kufah semakin teraniaya atas perlakuan mereka sendiri terhadap ingatan mereka akan wafatnya Husain. Akibatnya terjadilah pembalasan dendam atas peristiwa tersebut yang dipimpin oleh Mukhtar bin Ubaid Ats-Tsaqafi. Para ulama menyebutnya Al-Kazzab karena setelah peristiwa ini ia mengaku dirinya telah menerima wahyu. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada nabi setelahku." Ringkas cerita, bergeraklah pasukan Mukhtar bin Ubaid dan dapat mengalahkan pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Tidak hanya itu, pasukan Mukhtar juga mengkisos para pelaku dengan apa yang telah dilakukannya kepada Husain dengan menebas kepala mereka, di antaranya Ubaidillah bin Ziyad, Syamir bin Zi Jaushan, dan Sunan bin Anas yang menjadi dalang dari pembunuhan Husain radhiyallahu anhu. Setelah kejadian itu, sejarawan menjelaskan Mukhtar bin Ubaid mendatangi Karbala dan mengambil tanah-tanah itu lalu ditamparkan ke pipinya, ke kepalanya, dan ke dadanya. Perilaku ini sama seperti ritual Syiah pada hari Asyura. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak termasuk golongan kami siapa saja yang menampar pipi atau wajah, merobek saku, dan melakukan amalan jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah peristiwa petaka umat Islam dengan terzaliminya manusia mulia Husain radhiyallahu anhu. Namun tidaklah menjadikan kita terperdaya oleh syaitan sehingga kita berlebihan dalam hal-hal yang dapat meruntuhkan akidah kita. Jika Husain radhiyallahu anhu manusia mulia, ketua pemuda surga, harus dikenang dengan cara yang ekstrim atau berlebihan, tidakkah para nabi dan rasul yang terzalimi di masa Bani Israel lebih mulia? Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar sebagai manusia terbaik harus lebih dikenal?
pikirkan dan renungkanlah.